Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bima Satria Haidar Zulkarnain. Di sini saya mau mempresentasikan hukum anti korupsi tentang peran kerjasama internasional dalam memerangi korupsi untuk menarik investasi asing. Selanjutnya kita membahas tentang pendahuluan. Korupsi tidak hanya berdampak buruk pada perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial dan politik, serta menghancurkan nilai moral dan etika baik pada individu maupun masyarakat. Sebagai sebuah tindakan yang sangat merusak, korupsi seringkali disebut sebagai kejahatan luar biasa oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Penilaian ini menjadikan korupsi sebagai masalah yang sangat serius dan berbahaya, setara dengan kesehatan besar lainnya seperti terorisme, penyalahgunaan narkotika, dan kerusakan lingkungan yang parah. Lalu yang kedua, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam kerjasama ini, yang mencakup penyediaan regulasi, pemberian insentif investasi, serta memastikan stabilitas politik dan ekonomi yang diperlukan untuk menarik dan menjaga investasi swasta. Lalu sektor swasta berkontribusi melalui inovasi, teknologi, dan efisiensi operasional. Namun tantangan dalam kerjasama ini seringkali muncul akibat adanya regulasi yang terlalu kompleks, masalah korupsi dan transparansi, serta ketidakstabilan kebijakan yang bisa menghalangi potensi investasi secara maksimal. Lalu yang ketiga, korupsi sebagai penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi pemerintahan dan perekonomian suatu negara telah menjadi tantangan global yang kompleks. Dampak buruknya tidak hanya terbatas pada kerugian finansial negara, namun juga menghambat pertumbuhan ekonomi, mengikis kepercayaan publik, dan memperlebar kesenjangan sosial. Dalam konteks persaingan global yang semakin ketat, upaya pemberantasan korupsi menjadi semakin mendesak, terutama bagi negara-negara berkembang yang berambisi menarik investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, kondisi ini semakin kompleks. Di satu sisi, pemberantasan korupsi sangat diperlukan karena korupsi selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam peningkatan investasi melalui perjanjian investasi internasional. Hal ini disebabkan karena investasi asing masih memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, di mana kontribusi investasi asing di Indonesia masih dominan mencapai 58,8% dari total investasi. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 11,8% dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 185,3 triliun rupiah dan berhasil meningkatkan kontribusi industri nasional sebesar 38%. Baik, kita masuk pembahasan. Yang pertama, kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi mencakup berbagai mekanisme, mulai dari perjanjian multilateral hingga kerjasama bilateral antara negara-negara untuk saling membantu dalam pengungkapan dan pemberantasan praktik korupsi. Beberapa organisasi yang memainkan peran penting dalam hal ini antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, dan Financial Action Task Force. Yang kedua, korupsi dapat menciptakan situasi yang penuh ketidakpastian yang berdampak negatif bagi investor asing. Para investor cenderung menjauh dari negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi karena mereka menghadapi risiko yang lebih besar, seperti biaya tambahan, penundaan dalam pelaksanaan proyek, dan ketidakjelasan dalam sistem hukum. Maka dari itu, sangat penting dilakukan kerjasama internasional dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Yang ketiga,
Beberapa aspek penting yang menunjukkan bagaimana kerjasama internasional dapat meningkatkan iklim investasi. Beberapa di antaranya adalah transparansi dan akuntabilitas. Dalam aspek ini, negara-negara yang terlibat dalam kerjasama internasional cenderung mengadopsi kebijakan anti korupsi yang lebih transparan dan akuntabel. Melalui mekanisme ini, investor dapat merasa lebih aman karena mengetahui bahwa risiko korupsi lebih terkendali dan bahwa proses bisnis akan lebih jelas tanpa adanya intervensi ilegal. Yang keempat, adapun aspek jaminan keamanan hukum. Aspek ini fokus pada kerjasama internasional yang dapat membantu menciptakan sistem hukum agar lebih efektif dan dapat diandalkan. Negara-negara yang berkomitmen pada standar internasional seringkali memiliki sistem peradilan yang lebih kuat dan bebas dari pengaruh korupsi, yang sangat penting bagi investor dalam membuat keputusan investasi. Lalu yang terakhir, meskipun kerjasama internasional dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam memerangi korupsi, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi agar dapat mewujudkan tujuan tersebut. Dari sudut pandang perbedaan sistem hukum, setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda yang dapat menyulitkan koordinasi antar negara dalam pemberantasan korupsi. Misalnya, perbedaan dalam definisi dan pengaturan terkait dengan korupsi dapat menyebabkan kesulitan dalam menuntut individu atau entitas yang terlibat dalam praktik korupsi. Tantangan yang tidak kalah penting yaitu adanya kepentingan politik dan ekonomi. Kerjasama internasional dapat terhambat oleh kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Negara-negara yang terlibat dalam korupsi mungkin kurang bersedia untuk bekerja sama karena khawatir akan konsekuensi politik akan ekonomi yang merugikan bagi mereka. Lalu yang terakhir, kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi memainkan perannya sangat krusial dalam menciptakan lingkungan investasi yang lebih baik dan menarik bagi investor asing. Meskipun pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, kolaborasi antar negara-negara dan organisasi internasional dapat membantu membangun sistem hukum yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Hal ini pada akhirnya akan mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan kerjasama internasional dalam memerangi korupsi tidak hanya memberikan manfaat bagi negara-negara yang terlibat, tetapi juga bagi komunitas global secara keseluruhan dalam mewujudkan dunia lebih adil dan bebas dari korupsi. Sekian presentasi saya. Nun wal qalami wa yasturun. Astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.